Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang power supply Polytron. Yang mana sering kita jumpai pada perangkat elektronik, seperti televisi atau audio speaker aktif pada merek ternama yaitu Polytron. Pernahkah teman-teman alami mendapat kasus power supply yang menjengkelkan dan membuat penasaran bila belum ketemu? Ketika dalam kondisi dingin power supply susah start, padahal ketika sudah start, semua tegangan keluaran normal, daya juga normal, unit menyala normal, namun ketika dinyalakan pada kondisi dingin, penyakitnya kumat lagi. Nah, di video ini akan dijelaskan satu persatu komponen-komponen yang menjadi kunci gejala kerusakannya, dan semoga dapat membantu dan menjadi referensi buat kita semua. Video kali ini menjelaskan tentang komponen-komponen penting pada bagian primer power supply Polytron. Hampir semua produk Polytron periode 2000 hingga 2015 menggunakan power supply jenis ini. Berikut adalah contoh-contoh power supply yang akan kita bahas. Pada power supply tersebut, sebenarnya ada bagian komponen-komponen penting yang sangat berpengaruh pada kinerja power supply saat dioperasikan dalam sebuah perangkat elektronik. Oke, teman-teman, sebelum kita lebih jauh untuk membahasnya, pada teman-teman yang baru menemukan channel ini, dan merasa terobsesi atau terinspirasi, silakan like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang. Komponen-komponen penting yang harus kita ketahui pada power supply jenis ini, meliputi beberapa hal, sesuai dengan fungsi dan kinerjanya, dan itu sangat penting juga, untuk kita ketahui, agar lebih mudah dalam memperbaikinya. Coba kita perhatikan skema tersebut. Gambar ini adalah skema power supply untuk bagian primernya. Dan cara kerja semua power supply Polytron jenis ini, hampir semua sama. Komponen penting pertama adalah dioda startup. Dioda ini berfungsi untuk startup pertama kali pada saat power supply dihidupkan. Dan bila dioda ini rusak, maka efeknya akan susah start, atau lelet alias lemot ketika televisi hendak dihidupkan, dan biasanya masih bisa start namun seperti ada pemanasan dulu, seperti ada bunyi ngiing panjang dulu, baru stabil. Komponen penting yang kedua adalah resistor source. Resistor-resistor tersebut sering disebut air source. Nilai resistor ini sangat kritis. Besar nilai resistor tergantung dengan Earthson MOSFET yang digunakan, yang artinya, di setiap mengganti MOSFET tipe lain, harus juga mengubah nilai resistornya, sehingga dengan mengubah nilai resistor ini, memungkinkan kita tidak harus menggunakan MOSFET dengan tipe seperti aslinya. Bila nilai total resistor ini naik, atau terlalu besar, maka efeknya, bila tanpa beban keluaran akan normal, namun, bila dengan beban, keluaran akan turun drastis. Meskipun dengan dipaksa on, tetap saja kemampuan daya outputnya akan menurun. Komponen penting ketiga adalah zener dan resistor pembatas. Zener dan resistor ini digunakan sebagai pembatas tegangan keluaran terendahnya power supply, yaitu ketika power supply masuk mode standby, atau seperti ketika kaki C dan E pada optocoupler dishortkan. Dioda zener ini biasanya bernilai sekitar 2,1 volt atau pada skema 3,3 volt. Bila diukur pakai ohmmeter, terbaca ada kebocoran resistansi. Ini normal, dikarenakan rendahnya nilai zener tersebut. Nah, begitulah teman-teman semua. Oke, kita lanjut pada komponen penting yang keempat. Kapasitor pengatur ritme MOSFET on. Kapasitor pengatur ritme adalah kapasitor pengatur lamanya MOSFET on, dan atau tempo waktu mengisi magnet trafo dalam satu siklus. Semakin besar nilai kapasitasnya,
maka semakin lama trafo diisi, semakin berat kerja MOSFET, akan semakin besar juga daya keluarannya, dan sebaliknya, semakin kecil nilai kapasitor tersebut maka kerja MOSFET semakin ringan, akan tetapi power supply semakin berisik dan semakin loyo. Sebagai catatan untuk teman-teman, jangan coba menaikkan nilai kapasitasnya. Bila nilai kapasitasnya dinaikkan terlalu tinggi, maka pengisian magnet trafo akan semakin lama atau lambat, sehingga bisa merusak MOSFET dengan cepat. Komponen penting yang kelima adalah resistor startup. Komponen ini adalah sebuah resistor sebagai startup. Nilai resistor ini mengikuti tipe MOSFET yang akan dipasang. Semakin rendah ambang Vegeson MOSFET yang dipasang, maka semakin tinggi nilai resistornya. Nilai umumnya resistor ini berkisar antara 8,2 kilo hingga 47 kilo. Standarnya 22 kilo. Bila nilai resistor terlalu tinggi, maka ketika startup menjadi sangat halus atau lembut, tidak terdengar bunyi klik atau cheat, namun keluaran sangat loyo, dan MOSFET akan menjadi sangat panas. Dan apabila resistor terlalu rendah, ketika startup akan sangat agresif, bahkan bisa-bisa MOSFET langsung meledos alias rusak. Dan, kejadiannya akan sama, jika kita salah mengganti D515 pada gambar skema, yakni, Zener 6,2 volt, dengan nilai yang lebih tinggi, efeknya akan sama saja dengan menurunkan nilai resistor ini, R533. Dan, kasus kerusakannya akan seperti ini teman-teman. Power supply TV LED Polytron ketika dipaksa on bagus, tegangan standby 5 volt pun normal. Namun, ketika di start awal, tegangan output 5 volt menjadi turun kurang dari 4 volt, sehingga unit susah start atau bahkan cuma standby saja. Begitulah teman-teman. Komponen penting selanjutnya atau yang keenam adalah sekumpulan komponen atau sirkuit latch, atau disebut pengaman, atau sirkuit ini lebih identik disebut protects. Cara kerjanya sirkuit ini yaitu menyensor tegangan di air source, yang mana ketika beban berlebih, dioda output ada yang short, maka power supply cuma mengerik keras saja, tanpa merusakkan MOSFET. Semakin besar nilai kapasitor C519 maka respon sensor arus akan semakin lambat. Akibatnya MOSFET akan on juga lebih lambat, sehingga keluaran power supply lebih kuat. Dan, sebenarnya power supply jenis ini masih bisa kerja, walaupun tanpa sirkuit ini. Maksudnya, tanpa keempat komponen ini sekaligus, power supply masih bisa bekerja. Hanya saja, efeknya power supply menjadi tanpa pengaman arus lebih. Nah, begitulah teman-teman. Oke, komponen penting yang ketujuh adalah rangkaian CRL frekuensi. Rangkaian CRL yang disusun seri ini adalah sebagai penentu frekuensi kerja power supply. Ketika MOSFET utama terpicu oleh tegangan startup yang melewati air start, R533, magnet akan terisi dalam durasi selama sekian mikrosecond, kemudian MOSFET akan off, karena tegangan gate MOSFET akan dikosongkan oleh tegangan dari trafo, yang melewati CRL ini. Kemudian MOSFET menyala lagi ketika magnet pada trafo sudah hilang dan seterusnya. Sehingga terjadi osilasi pada frekuensi tertentu atau disebut self-oscillation. Bila salah satu komponen CRL ini putus, maka MOSFET akan on terus tanpa off sama sekali, sehingga langsung meledos. Bila nilai berubah, efeknya daya menurun drastis atau bisa jadi daya terlalu tinggi. MOSFET terlalu panas padahal sudah dipasang MOSFET dengan ampere jauh lebih besar dari aslinya. Sebagai catatan, lilitan tidak sama dengan resistor, jadi jangan mengganti lilitan dengan resistor, karena memang berbeda. Sebagai tambahan untuk komponen penting yang kedelapan adalah penstabil tegangan out. Jika pada pengecekan semua komponen pada bagian primer sudah oke, namun tegangan out yang dihasilkan turun naik, bahkan tegangan seperti bergetar, maka teman-teman bisa cek komponen TL431 dan optokopuler, atau bisa langsung menggantinya dengan yang baru. Oke, demikianlah pembahasan tentang power supply ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya khususnya, dan untuk teman-teman semua. Dan dari saya Zul Parallel Channel mengucapkan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.